banyak banget yang kirim link berita tentang itu, cuma belum sempet gue buka. Akhirnya setelah malam gue buka, gue baca berkali-kali tentang tim nasional nih. Gue salah baca apa gimana, kok ada dua Sintayong ini untuk masalah internasional kerjasama, lalu yang kedua Pak Hangzhou untuk urusan tim nasional. Itu bolak-balik gue baca. Ini gimana maksudnya? Kok yang pegang tim nasional malah Pak Hangzhou? Gue merindukan pembicaraan sepak bola yang lebih sehat. Ya karena itu tadi, kita terjebak pembicaraan kepada sosok, bukan kepada proses dan hasil akhir. Oke, jumpa lagi di channel Footballitik, channel sepak bola yang menggelitik. Kali ini menggelitik yang tergelitik. Kali ini yang mau kita kelitikin siapa ya? Nggak tahu. Masa masih mau main hantu? Oh gitu. Ya. Jadi kita bukannya ingin terus-menerus membahas ini orang sebetulnya ya. Tapi memang ada hal-hal yang ketika dia muncul tuh gue tuh selalu gatel untuk ngomong. Karena kok ya kalau bahasa lo permen karet, kalau bahasa gue hantu ya masih terus menghantui. Tapi untungnya siklus itu sudah berhenti. Karena kemarin menurut gue adalah kabar gembira bagi sepak bola Indonesia. Sintayong terpilih menjadi wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Gimana menurut itu? Yang pertama memang gue juga merasa bahwa sejak Januari, sejak pemecatannya itu, banyak berita hoax, fitnah itu memang seolah masif ya. Jadi gue juga menduga ada upaya sengaja memang untuk membunuh karakter gue. Video-video lama kan mungkin dijadikan bahan gitu. Seolah-olah itu tentang Piala Dunia 17. Bahkan Piala Dunia 17 yang Nova aja dikait-kaitkan, kan begitu. Bahkan ada berita yang sebetulnya website atau kanal berita yang harusnya terpercaya karena dari grup media besar kan dibantah dibantah oleh lingkaran internal timnas sendiri. Ahmad Zaki Iskandar, manajer timnas U17 membantah bahwa Nova Arianto tidak pernah menyatakan bahwa kesuksesan itu karena Sintayong. Itu kan nggak respect, nggak sopan gitu loh. Jadi buat gue sih sejak itu agak aneh. Dan gue sendiri kan nggak mau ngumbar sembarangan. Bicara hanya di kanal-kanal di media yang gue percayai lah. Atau gue yakin kredibilitasnya gitu loh. Jadi memang yang beredar belakangan banyak berita hoax. Banyak video-video lama yang diungkit-ungkit, dikait-kaitkan. Jadi rupanya residu dari STY yang dipecat sejak Januari itu masih terasa sampai sekarang. Jadi kabar bahwa dia diangkat sebagai salah satu dari 5 wakil ketua di Federasi Korea, menurutku sih harus jadi pembeda. Pembeda, bukan pemutus. Sorry. Ya, istilah paling tepat pemutus. Setuju, Bu. Putus hubungan. Kita ini udah putus hubungan yang betul-betul legit nih kalau udah kayak begini nih. Kalau kemarin kan ya kalau masih ada ngegandolin, kayak kita waktu lawan Australia tiba-tiba dia bikin acara nobar di sini, lalu seolah-olah bersimpati kepada PT karena cuma kumpul 2 hari, ya wajar aja kalau kalah. Tapi kok ketika kita menang lawan Bahrain nggak ada tuh ucapan dari dia tuh mengucapkan selamat, apresiasi. Giliran Indonesia kalah seolah-olah tonnya positif, tapi kalau kita menang nggak ngucapin selamat. Jadi terlalu naif lah, apalagi buat mungkin kita yang pernah berkecimpung di bola dan punya latar belakang media untuk nggak bisa membaca hal seperti itu. Gampang sih buat bolak-balik lagi, kan sebetulnya dia tidak hadir dengan football family. Yes, betul. Artinya selama 5 tahun di sini dia tidak cukup kuat punya ikatan emosional dengan football family Indonesia. Ya indikatornya bisa lihat setelah datang lagi ke sini dia bergaul dengan siapa gitu. Dia bergaul dengan influencer, ketemu sama tokoh partai politik, main TikTok. Jadi nggak ada kaitannya dengan sepak bola. Cuma sekali doang aja tuh ke akademinya dia doang. Akademinya dia doang. Lalu muncul isu-isu Persebaya, Arema. Sampai ada April Mop. Berita April Mop bahwa dia diangkat direktur football PSSI. Lalu tadi kata bilang di Persebaya, lalu di Arema, dan dibantah semua sama
yang dikaitkan sama bahkan ini ada juga gosipnya ke Persija katanya. Persija. Oh, ini gue baru dengar kalau ke Persija. Jadi kan hanya jadi objek gosip. Kan harusnya jangan seperti itu gitu. Nah, terkait yang di Federasi Korea, menurut gue sih itu pemutus dan penegas yang baik. Kalau kita mau clear lihat sepak bola, positioning yang diberikan peran oleh Federasi Sepak Bola Korea kan adalah untuk hubungan internasional. Public relation tapi yang skopnya internasional. Itu jadi kemarin kan gue tuh posisi kan agak riuh ya. Jadi banyak banget yang kirim link berita tentang itu, cuma belum sempat gue buka. Akhirnya setelah malam gue buka, gue baca berkali-kali tentang tim nasional nih. Gue salah baca apa gimana kok ada 2 Sintayong ini untuk masalah internasional kerjasama, lalu yang kedua Park Hang-seo untuk urusan tim nasional. Itu balik gue baca. Ini gimana maksudnya? Kok yang pegang tim nasional malah Park Hang-seo. Berarti kan secara langsung Federasi Sepak Bola Korea itu lebih percaya kemampuan Park Hang-seo untuk memegang tim nasional. Sementara untuk Sintayong lebih percaya untuk kerjasama internasional. Kok kayak relate ya dengan pekerjaan sampingan dia di Indonesia ya? Public relation, pencitraan, jualan produk. Itu yang gue bilang makin menegaskan. Definisi itu menegaskan. Orang Koreanya sendiri nggak salah menempatkan posisinya gitu. Iya. Berarti bukan kita yang salah ya kalau kita dulu membahas tentang itu, dibilang kita katanya sinis, dibilang katanya cari makan. Padahal kita mau bicara dalam koridor sepak bola. Secara teknikal ternyata Park Hang-seo yang diberi kewenangan untuk internal teknikal tim nasional. Sementara ini untuk jaringan hubungan relationship dengan pihak-pihak internasional kan begitu. Jadi kita patut ucapkan selamat kepada STY. Selamat ya atas posisi barunya yang memang sesuai dengan passion pekerjaan sampingannya dia di Indonesia. Harusnya kan itu tadi pemutus itu harus dipahami secara komunikasi gitu. Yang kedua juga ada yang terakhir Asian All Star yang akan lawan MU ya. Oh iya, MU di Malaysia. Pelatih Korea Kim Sang-sik yang melatih Vietnam yang dipilih kan. Bukan seperti gosip-gosip gembar-gembor selama di medsos kan. Berarti kasihan dong nih buzzer-buzzer STY nih. Iya, artinya kan besarnya itu, isunya itu besar di medsos aja. Kasihan dong kalau kayak gitu. Sama nyerang Toel. Kalau nggak Toel nggak manggung, nggak Toel nggak makan. Itu karena gua ngebela lo itu, langsung gua dihujatin segala macam. Sama ada jurnalis di era kita ada di federasi, dia masih jurnalis lalu kirim DM, dia bilang justru mindsetnya dibalik sekarang. Dia pun melihat bahwa waktu kedatangan pertamanya sebagai figur teknikal sepak bola, tapi belakangan dia juga melihat sebuah pergeseran. Jadi figurnya seperti figur brand gitu. Dia dulu zaman kita kelola sepak bola, dia jurnalis. Dan sekarang dia pindah ke area marketing, marketing communication. Jadi dia bisa melihat profil yang berbeda antara sejak datang dan belakangan. Gitu. Itu profesional yang melihat itu ya. Iya, udah lama tidak berhubungan, tiba-tiba dia memberikan sebuah opini yang menurut gue sih segar. Di antara kesemrawutan, ketidakwarasan, ternyata masih banyak yang waras. Berarti ini boleh dibilang adalah bab akhir. Tamat nih ceritanya nih. Tidak ada lagi blok anti STY dan pro STY. Selesai nih. Harusnya kita bergembira dong ya. Harus bergembira ini. Fokus pada tim nasional. Juni lawan Cina Jepang sama timnas 17. Ya pokoknya sepak bola Indonesia lah. Masa kalau bertahan itu adalah warisan atau diajari oleh STY? Memang dia penemu sepak bola bertahan ya? Gue nggak ngerti itu kenapa bisa sampai keluar ide-ide seperti itu dalam pembentukan opini yang menurut gue sih udah kelewatan, kebablasan lah. Jadi kalau nggak bicara Sintayong tuh seolah-olah kayak mati gitu dia di sepak bola Indonesia. Terus yang jeleknya itu disempitkan total football, Bud. Kalau Belanda itu total football. Jadi misalnya gue menilai soal kualitas permainan, salah satu indikatornya misalnya dilihat dari aspek statistik. Kan statistik itu banyak, ada possession, ada shoot on goal, ada heading, ada bukan fall, heading, ada duel gitu loh, dan sebagainya. Ini kan yang dikedepanin dicomot possession. Atau yang possession, total football.
Jadi memang nggak sehat pembicaraan. Gue merindukan pembicaraan sepak bola yang lebih sehat. Ya karena itu tadi kita terjebak pembicaraan kepada sosok, bukan kepada proses dan hasil akhir. Iya. Emang namanya penonton kan selalu bisa bicara apa aja. Iya. Tapi pengamat itu memberikan sebuah insight yang berbeda. Iya. Apalagi kita berdua adalah pengamat yang boleh dibilang adalah mungkin cuma 2 orang aja nih kita nih pengamat yang pernah ada di federasi. Jadi kita memiliki frame yang sedikit berbeda. Punya cakrawala yang lebih luas. Lebih luas. Bahwa ini ada sebagai situasi, orang luar maupun yang pernah di dalam. How to manage football ya. How to manage football. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang pecinta bola. Iya. Bagaimana mereka bisa mengelola sepak bola Indonesia mulai dari yang paling atas sampai paling bawah ya nggak apa-apa, namanya semua orang kan boleh ngomong bola, apalagi di era digital sekarang lo bisa bikin konten sesuka lo di channel lo segala macem. Jadi ya ini bagian dari kebinekaan kita ya dalam berdiskusi sepak bola. Dan satu lagi Bud, sebetulnya karena masifnya hoax, berita fitnah, jadi gue ingin ungkapin cerita. Apa tuh? Sebetulnya nggak mau ngomong, cuma jadi karena masifnya hoax, nggak pengen cari muka juga sama Nova atau gimana. Jadi tahun lalu, saat pembentukan tim 16, saat dia masih dalam proses seleksi dan harus menetapkan tim inti, itu kan info yang gue dengar, info dari lingkaran dalam, itu ada atau Nova dalam posisi yang cukup terpressure. Oleh exco yang anaknya ada di tim itu. Iya, gue sempet inget tuh. Kan ada tuh. Ada informasi seperti itu. Jadi ada anak exco yang anaknya di dalam itu dan Nova membuat sedikit atau Nova yang saya dengar terpressure dengan situasi itu. Maka kemudian saya mengangkat isu itu sebelum terjadinya seleksi, lalu menjadi ramai, menjadi viral. Dan itu menurut saya membuat Nova menjadi lebih mudah untuk memutuskan. Ya kalau nggak lama setelah lo statement begitu kan nggak nyampe 2-3 hari udah langsung putus kan. Tentang hasil seleksi itu dan nama anak Isco itu tidak masuk. Iya kan? Jadi itu tadinya nggak mau ngomong. Cuma karena seolah-olah disudutkan, seolah-olah gue punya persoalan dengan Nova, gue tidak punya persoalan dengan Nova. Itu lo dapat informasi itu dari mana? Ada yang membocorkan? Ada yang dari dalam membocorkan. Ada dari dalam? Ya karena kita kan orang lama. Yang lu bilang tadi, kita pernah ada di lingkungan apa, kadang informasi itu kita tunggu aja sambil ngopi datang. Tiba-tiba datang sendiri. Iya. Begitu. Dan itu katanya membuat Nova dalam posisi terpressure karena menyangkut exco. Lalu gue angkat tuh, beritanya viral, dan itu menurut gue itu memudahkan. Situasi itu membuat Nova mudah untuk ambil keputusan. Yang kedua lagi, kalau mau tarik lagi Bu, tahun 2009, 10, 11, 12 itu, waktu dia masih jadi pemain di Persib, itu kan stasiun TV waktu itu, teman-teman di stasiun TV di RCTI nanya kadang kan, well siapa kira-kira pemain nasional yang layak untuk dinaikin sebagai figur, tapi jangan yang itu lagi. Yang itu lagi tuh jangan yang biasa lah, misalnya Bambang Pamungkas, gelandang itu Ponario, Firman Utina, coba kasih nama lain supaya ada figur segar yang bisa kita wawancara. Lalu saya sodorkan nama Nova. Coba Nova deh wawancara, coba Nova ini. Itu salah satu produser di stasiun TV RCTI di era tahun 89, 2009, 10, 11, 12 lah. Jadi tidak ada kebencian itu, tapi betul bahwa saya menganggap bahwa Nova terlalu Sinteyong, terutama dalam hal attitude itu tadi. Yang gue lihat di 2004 terlalu mengedepankan salah passing atau segala macam. Jadi menurut gue terlalu menyederhanakan, terlalu menegatifkan, karena ternyata anak-anak yang dia mainkan tuh, Goli bikin gol ke Yaman kayak begitu kan, Alberto, lalu Putu Panji, lalu Evandra, menurut gue sih adalah pemain-pemain yang lebih dari sekedar bisa passing dong, bakat-bakat gitu. Jadi jangan gegabah, jangan meniru. Asal meniru STY begitu, dia melakukan hal yang sama kepada media, mendingan jadi Nova sendiri. Tahu nggak filosofi besarnya, Bu?
setiap pelatih harus jadi dirinya sendiri karena apa? Sepak bola suatu negara, suatu negeri, suatu bangsa akan besar oleh pelatih dari negeri itu sendiri. Karena itu filosofi besarnya nanti. Kalau selama kita mau dibodoh-bodohin atau mau terus di bawah-bawah ini, oke lah dalam satu periode waktu iya. Tapi bagaimanapun kita harus mendorong pelatih-pelatih kita naik ke atas. Betul. Karena semua negara maju, perhatikan aja. Mau Spanyol, mau Jerman nggak pernah kekurangan, mau Perancis kekurangan, Inggris kekurangan. Dalam hal pelatih-pelatih yang punya karakter. Ini level tingginya nanti ya. Bahwa sekarang kita masih di-guidance oleh Belanda, Patrick Kluivert, di-guidance kemarin oleh Korea, oke. Tapi nggak boleh Nova itu adalah STY KW1 misalnya, nggak boleh. Nova itu harus jadi Nova Arianto, anaknya Sartono Anwar. Cocok. Benar nggak? Betul. Jadi jangan niru perilaku-perilaku kayak gitu, itu maksud kritik gue. Karena gue kenal Nova dari zaman dulu, zaman di Persib. Zaman junior dia dulu mainnya striker, nggak berkembang. Baru dia berkembang ketika dia dipindahkan posisi jadi center back. Mulai namanya meroket di Persebaya, lalu menjadi hebat di Persib Bandung. Jadi paham tentang sepak bola, Bu. Tidak seperti sebagian besar yang siapapun ngomong ada apa? Makanya tadi aktor atau siapapun ngomong bola gitu. Makanya tadi teman gue bilang kan Bung Toel, saya udah dengar nama Bung Toel sejak saya kecil. Yang ngomong itu kira-kira udah usia 30 berarti. Berarti 20 tahun yang lalu, kalau 10 tahun dia udah melihat lo di TV atau di radio, udah familiar. Oke, jadi begitu ya. Ini adalah lembaran baru sepak bola Indonesia yang cemerlang ke depannya. Kenapa? Karena permain karetnya udah copot dari sepatu, hantunya juga udah pulang kembali ke negara asalnya. Jadi udah jangan lagi kita terdikotomi pro atau anti. Nah, kalau memang Anda pecinta sepak bola Indonesia, dukung tim nasionalnya, dukung sepak bolanya, bukan terjebak pada sosok tokoh. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang lokomotifnya tuh bukan pelatih kepala sendirian. Ada federasi, ada peran pemerintah, bagaimana eksekutif mendukung, legislatif mendukung untuk naturalisasi, sponsor-sponsor juga sekarang ini gila-gilaan loh. Pendanaan PSSI untuk tim nasional itu nyampe 900 miliar loh. Tim nasional apa keseluruhan federasi? Keseluruhan federasi. Kan kalau dibandingin dengan era kita dulu, kalau masalah hitungannya kan maksimal 200 ya. 200 M. 200 sih merasa udah hebat. Itu dan menurut gue ini kurang ada apresiasi gitu. Bagaimana PSSI ini bisa membawa tim nasional ke arah sini ini karena bisa mendapatkan pendanaan sampai hampir 1 triliun. Ini bukan kerja main-main ini. Gitu ya. Dan itu hal yang orang nggak lihat bagaimana lu bisa ngedapetin duit. Kalau ini nggak ada duitnya nggak akan jalan ini tim nasional. Karena bengkak kok biaya tim nasional ini. Karena gue ingat betul era ketika masih di dalam itu, proyeksi anggaran itu kan cuma 200. 200 aja dianggap bisa menjalankan seluruh roda program. Jadi memang sekarang kan lonjakannya berkali-kali lipat, maka wajar kalau kita memberikan sebuah harapan ekspektasi yang tinggi. Normal-normal aja. Cuman justru responnya yang kurang bagus. Anti, nggak suka, suka, tidak suka. Terlalu low gitu. Ya jarak pandang pendek. Jarak pandang pendek. Ini udah kita nyampe di titik A, pengennya ke B, pengennya lupa ngeliat ke belakang. Oh ternyata kita udah jauh nih jalan nih. Kita kurang menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu sebelumnya maupun yang sudah dilakukan oleh PSSI yang sekarang. Jadi ya cobalah bagi para netizen yang ingin menjadi pengamat yang berbobot, yang berkualitas, yang ingin diundang ke TV-TV nasional sebagai narasumber, tolong diperbanyak lagi khazanah sepak bolanya, jangan terjebak pada like and dislike, terjebak pada satu sosok yang Anda kagumi, lihat yang lebih luas. Itu saran dan tips dari saya dan saran gua aja deh, jangan bawa-bawa lu. Jadi ada kata penutup? Cukup, Bud. Cukup. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di Footballitik selanjutnya. Ciao.